Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmidah dengan NIM 21101163200014. Saya dari kelas regional A2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas esai saya tentang topik pembulian dengan judul Mencegah Bullying di Sekolah yang melibatkan peran orang tua serta guru. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tengah ramai dan sering diperbincangkan masalah pembulian yang terjadi di sekolah. Itu melibatkan kalangan anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Bullying adalah masalah besar yang telah menjadi perhatian dan sorotan di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya masalah yang terjadi di kalangan anak-anak sekolah saja. Pembulian juga terjadi di kalangan tempat kerja, bahkan internet, dan kelompok sosial. Di esai kita kali ini, saya akan membahas fenomena bullying, dampak, serta solusi dari adanya masalah tersebut. Bullying adalah perilaku buruk yang dilakukan secara berulang oleh satu orang atau kelompok sosial yang dirundungkan kepada satu orang individu. Perilaku pembulian ini bisa saja berupa pelecehan fisik, verbal, maupun psikologis. Bullying biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mengontrol atau merendahkan korban. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perilaku bullying ini sangat berbahaya. Contohnya bisa saja depresi, gangguan mental, kecemasan, isolasi sosial, atau bahkan bunuh diri dalam kasus yang ekstrim. Perilaku pembulian ini terdapat berbagai jenis tingkat pembulian. Maksudnya itu jenis bullying gitu. Itu seperti pembulian fisik, yaitu berupa pemukulan atau perlakuan fisik. Kemudian ada bullying verbal, yaitu ejekan atau pelecehan lisan. Yang ketiga ada bullying psikologis, itu berupa mengabaikan atau menjauhi korban. Yang keempat ada pembulian cyber, itu melalui pesan teks atau media sosial. Kemudian bullying juga dapat berbasis pada berbagai faktor, termasuk ras, gender, orientasi seksual, agama maupun kecacatan. Itu juga termasuk ke dalam kasus bullying. Karena seperti yang kita tahu, bullying ini kan tidak memandang status tingkatan atau seperti apa. Jadi ketika pelaku ingin mencemooh korban, dia akan melihat kekurangan yang ada di korban. Seperti misalkan korban mengalami kecacatan, itu bisa saja menjadi senjata untuk pelaku membuli korban tersebut. Selanjutnya yaitu bullying ini merupakan masalah serius yang menimpa banyak orang, terutama di kalangan remaja. Hal ini mempunyai dampak yang sangat negatif dan sangat signifikan terhadap kesehatan psikologis maupun fisik korban dan dapat menimbulkan efek yang sangat panjang ya. Maksudnya tuh dampak yang cukup panjang yang akan dirasakan oleh korban. Dampak yang dirasakan itu antara lain yang pertama adalah kecemasan atau depresi. Korban bullying seringkali mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang meningkat. Hal itu disebabkan karena mereka merasa terisolasi dan tidak berdaya. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Pembulian dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk berkonsentrasi dan belajar di sekolah. Yang ketiga yaitu gangguan makan. Beberapa korban bullying mengalami gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Yang keempat yaitu ada isolasi sosial. Pembulian dapat mempersulit korban dalam menjalin hubungan sosial yang sehat karena mereka merasa tidak bisa percaya dengan orang lain. Yang kelima yaitu ada perilaku destruktif. Dalam beberapa kasus, korban bullying mengembangkan tindakan menyakiti diri sendiri atau perilaku destruktif lainnya. Yang keenam yaitu ada cedera jangka panjang. Bullying dapat menyebabkan cedera panjang yang mempengaruhi psikologis korbannya ketika dia beranjak dewasa. Bullying adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu penting untuk kita mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor itu untuk mencegah adanya tindakan pembulian dan mendukung korban serta pelaku agar dapat berubah dan belajar untuk berperilaku yang lebih positif lagi ke depannya.
Faktor-faktor penyebab pembulian itu ada 6. Yang pertama yaitu kebutuhan kepuasan diri. Pelaku bullying melakukan intimidasi untuk meningkatkan perasaan kuasa, kontrol, atau merasa lebih baik dari korban. Yang kedua yaitu ada lingkungan keluarga. Pengalaman buruk di rumah seperti kekerasan atau ketidakstabilan dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku bullying. Yang ketiga yaitu ada model peran. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di rumah, sekolah, maupun media. Seperti contoh kasus di mana anak-anak sekolah itu membuli temannya karena dia melihat tontonan dari aplikasi TikTok. Nah, dari aplikasi TikTok itu dia melihat bahwa ketika temannya membuli orang lain, itu di situ temannya merasa bahwa dirinya hebat dan memiliki kuasa. Oleh karena itulah faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus bullying meningkat di berbagai sekolah. Salah satunya adalah media. Yang keempat yaitu ada tekanan teman sebaya. Pelaku bullying bisa merasa tertekan oleh teman-temannya untuk melakukan tindakan intimidasi sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan atau status di antara kelompok mereka. Atau dengan sebutan lain, validasi. Mereka melakukan pembulian itu untuk mendapat validasi dari teman-temannya bahwa, wah, kamu ini hebat. Wah, kamu ini bisa mengontrol orang-orang di sekitarmu untuk patuh kepada kamu. Contohnya seperti itu. Akhirnya itulah yang membuat teman-teman yang lain itu ikut-ikutan untuk membuli, karena mereka merasa dengan membuli itu mereka mempunyai kuasa atau jabatan. Selanjutnya yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya dan dampak bullying dapat mempengaruhi perilaku ini terus berlanjut. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua maupun guru sejak dini mengajarkan apa yang dimaksud dengan perilaku bullying dan dampak apa yang nantinya akan diterima oleh korban bullying itu ke depannya. Karena dampak yang ditimbulkan ini tidak main-main, teman-teman. Sangat amat berbahaya. Bahkan di dalam suatu kasus, pembulian ini bisa menyebabkan seseorang itu bunuh diri atau mencelakai dirinya sendiri karena dia merasa bahwa dia hidup hanya untuk ditindas dan tidak mempunyai keadilan. Seperti itu. Yang terakhir ada lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan yang kurang mendukung dan tidak menerapkan anti-bullying yang efektif dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bullying. Seperti yang kita tahu ya, ada contoh kasus di mana saya melihat di berita bahwa ketika anak melakukan pembulian dan akhirnya korban itu merasakan dampak seperti korban bullying ini bunuh diri atau apa segala macam, pihak sekolah itu akan menutupi kasus tersebut. Bahkan pihak sekolah itu tidak ingin kasus itu terungkap hanya karena menjaga nama baik sekolah tersebut. Nah, itu salah satu faktor yang mendukung tingkat pembulian di sekolah itu meningkat. Karena pihak dari sekolahnya saja tidak ingin kasus itu diungkap dan tidak ingin bahwa pelaku itu tuh mendapatkan hukuman yang adil. Karena jikalau pelaku itu tidak dihukum dengan adil, mereka tidak akan merasakan efek jera, teman-teman. Dan kita tidak bisa selalu menormalisasikan kejahatan yang ada di sekitar kita. Lanjut, penting untuk kita mengatasi pembulian yang tidak dianggap remeh ya, pembulian ini. Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya bullying harus ditingkatkan di sekolah dan masyarakat. Maka dari itu, penting untuk mengembangkan budaya saling menghormati dan empati. Guru, orang tua, dan teman juga harus bekerja sama untuk mengenali tanda-tanda penindasan dan memberikan dukungan kepada korban. Peran sekolah dan orang tua sangat penting dalam menangani kasus bullying. Berikut adalah peran sekolah, yaitu yang pertama melakukan pencegahan, yang kedua melakukan penanganan kasus, yang ketiga pendidikan, yang keempat dukungan emosional, yang kelima yaitu keterlibatan orang tua. Jadi
Sekolah itu tuh harus bekerja sama dengan orang tua dan berkomunikasi dengan orang tua serta orang tua pelaku serta orang tua korban, dan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam menangani kasus bullying. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada peran keluarga, yaitu dengan cara komunikasi terbuka, dukungan emosional, mendidik tentang arti bullying, serta kolaborasi dengan sekolah. Kolaborasi yang efektif antara pihak sekolah dengan keluarga itu sangat penting mengatasi masalah bullying, teman-teman. Dalam upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi semua siswa, dan bisa meminimalisir tingkat pembulian yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian, kasus pembulian ini juga ada hukum pidananya, teman-teman. Jangan kita kira bahwa kasus pembulian yang terjadi di tingkat sekolah itu tidak ada hukum pidananya hanya karena mengingat bahwa yang melakukan kasus pembulian ini adalah anak-anak di bawah umur. Tidak, teman-teman. Itu semua sudah tercantum sesuai dengan pasal 345 KUHP yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Dan kasus bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu dapat diajukan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dapat dipidana dengan syarat harus berusia 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua atau wali, atau dapat mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Sistem hukuman pidana anak mengutamakan pendekatan restoratif. Jika pihak korban dan pelaku telah mencapai suatu kesepakatan, maka proses hukum yang berjalan dapat dihentikan dan penyelesaian tersebut dapat ditempuh berdasarkan jalur non-penal. Oleh dari itu adalah sudah saatnya untuk kita pribadi menanamkan pentingnya mengetahui dampak bullying itu, teman-teman. Dan ketika kita melihat kejadian di sekitar kita, agar kita lebih inisiatif untuk memberikan edukasi kepada mereka bagaimana dampak yang ditimbulkan dan bagaimana itu semua akan menghancurkan masa depan korban, bahkan masa depan pelakunya itu sendiri. Untuk memerangi kasus pembulian ini, penting untuk membuka saluran komunikasi yang aman bagi para korban, sehingga mereka merasa nyaman melaporkan kekerasan tersebut. Selain itu, perlu ditekankan bahwa tidak ada alasan atau pembenaran atas kasus pembulian. Semua individu harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut terhadap perundungan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.